Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai auxiliary relay yang ada pada Smart Relay Zelio dengan tipe SR3B261FU. Baiklah, langsung saja ke bagian menu auxiliary relay. Auxiliary relay ini atau juga bisa dikatakan sebagai relay bantu yang dimiliki oleh Smart Relay tipe SR3B261FU ini sebanyak 56 buah. Pada auxiliary relay memiliki 4 buah mode, selayaknya seperti mode output yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Mode auxiliary relay ini ada 4. Yang pertama adalah mode active on contactor state. Mode yang kedua adalah active on impulse relay. Mode yang ketiga adalah latch activation set. Dan yang terakhir adalah mode latch deactivation atau reset. Baiklah, untuk lebih memahami mengenai contoh penggunaan dan bagaimana cara kerja daripada auxiliary relay, saya jelaskan dalam bentuk ladder sebagai contoh. Misalkan saya memiliki input I1, kemudian saya menggunakan auxiliary M1 dengan mode active on. Kemudian saya ambil kontak daripada relay M1, saya hubungkan dengan output Q1. Ya. Saya hubungkan. Nah, untuk mode auxiliary active on contactor state ini adalah ketika tombol I1 ini saya tekan, maka tentunya auxiliary relay ini akan aktif dan bekerja selama tombol I1 masih saya tekan. Namun apabila tombol I1 saya lepas atau tidak saya tekan, maka tentunya auxiliary relay M1 ini atau relay bantu ini akan menjadi tidak aktif. Baik, saya coba contohkan, simulasikan. Ketika tombol I1 ini saya tekan, maka nanti relay bantu ini akan menjadi aktif dan kontak relaynya ini akan menutup sehingga mengakibatkan output daripada Q1 ini juga ikut akan aktif atau bekerja. Baik, kita coba, kita tekan tombol I1. Nah, jika kita perhatikan, di sini output Q1 akan aktif. Namun apabila tombol I1 ini saya lepas, maka relay bantu M1 ini menjadi tidak aktif dan kontak relay M1 menjadi terbuka sehingga output akan menjadi tidak aktif. Ini apabila saya menggunakan relay bantu dengan mode active on contactor state. Bagaimana jika saya menggunakan relay bantu dengan mode active on impulse relay? Baik, langsung kita coba. Misalkan saya hubungkan dengan I2, kemudian saya menggunakan mode active on impulse relay seperti ini. Maaf, ini saya ganti dengan M2 ya, supaya ada perbedaan. Saya ambil kontak relay bantu dari M2, saya hubungkan dengan output I2. Nah, baik, jika diperhatikan di sini, kalau seandainya kita simulasikan, apabila tombol I2 ini nanti saya tekan, maka relay bantu M2 ini akan aktif, sehingga kontak relay bantu M2 ini akan menutup dan output akan bekerja. Namun apabila tombol ini saya lepas atau saya buka, maka relay bantu M2 ini masih tetap aktif. Kenapa berbeda dengan M1? Jelas, karena mode daripada relay bantu M2 ini adalah active on impulse relay. Jadi ketika saya tekan dia aktif, saya lepas dia tetap aktif,
saya tekan untuk yang kedua kalinya, maka nanti relay bantu M2 ini akan menjadi tidak aktif. Baik, kita coba simulasikan bagaimana mohon maaf, bagaimana ketika tombol I2 ini saya tekan. Nah, maka output Q2 ini akan aktif. Namun apabila tombol I2 ini saya lepas, maka output Q2 ini masih tetap dalam kondisi aktif. Tetapi apabila saya tekan untuk yang kedua kalinya, maka output akan menjadi aktif. Akan menjadi tidak aktif. Namun apabila saya lepas, dia tetap tidak aktif, saya tekan lagi, dia aktif. Saya lepas, tetap aktif, saya tekan lagi, menjadi tidak aktif. Baiklah, saya rasa mudah untuk dipahami perbedaan daripada relay bantu M1 dengan mode active on contactor state dengan relay bantu M2 dengan mode active on impulse relay. Berikutnya bagaimana kalau saya menggunakan relay bantu dengan mode latch activation set. Saya hubungkan dengan I3. Nah, kemudian saya ambil kontak relay bantu dari M3, saya hubungkan dengan output I3. Nah, misalkan seperti ini. Baik, saya coba simulasikan. Kalau seandainya tombol I3 ini saya tekan, maka nanti relay bantu dari M3 ini akan menjadi aktif, kontak relay bantu M3 ini akan menutup, sehingga output akan bekerja. Kita coba. Nah, saya lepas, tetap bekerja. Saya tekan lagi, tetap bekerja. Saya lepas, tetap bekerja. Saya tekan lagi, tetap bekerja. Pertanyaannya bagaimana untuk mematikan output Q3? Nah, karena kita tadi menggunakan mode latch activation set, maka pasangannya adalah deactivation atau reset, yaitu menggunakan mode seperti ini. Nah, kemudian saya ambil tombol atau input yang keempat. Nah, jika diperhatikan di sini, kelihatannya relay bantu M3 ini dengan relay bantu yang ini, yang M3 yang ada di bawah ini kelihatannya berbeda. Ada dua. Tapi sebenarnya relay bantu M3 yang ada di atas ini, yang saya tunjuk, dengan relay bantu M3 yang ada di bawah ini adalah satu kesatuan. Hanya saja dia berbeda mode. Jadi dia satu kesatuan, yaitu M3. Cuman yang satunya mode set dan yang satunya mode reset. Yang satunya berfungsi untuk mengaktifkan, sedangkan yang satunya lagi berfungsi untuk mereset atau mematikan. Baiklah, saya tambahkan kontak. Oh, tidak perlu ya. Karena kalau saya tambahkan, toh hasilnya juga akan sama. Kita coba saja. Jadi kontak M3 ini, kontak relay bantu M3 ini ada dua. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang di atas dihubungkan dengan output Q3, sedangkan yang bawah dihubungkan dengan output Q4. Baiklah, untuk lebih jelasnya coba kita simulasikan. Ketika tombol I3 saya tekan, maka kedua output Q3 dan Q4 ini akan menjadi aktif. Kenapa? Karena output Q3 dan Q4 ini dikendalikan oleh kontak relay bantu dari M3. Jadi ketika relay bantu M3 yang dengan mode set ini aktif, maka kontak bantu yang ada di sini dan kontak bantu yang ada di sini juga akan menutup. Sehingga output Q3 yang ada di sini dan output Q4 yang ada di sini akan menjadi aktif.
Ketika tombol I3 ini saya lepas, ya, jadi saya buka kembali, maka ini masih tetap aktif. Saya tekan lagi masih tetap aktif. Bagaimana cara mematikannya? Untuk mematikan output Q3 dan Q4, yaitu dengan cara menekan tombol I4. Karena tombol I4 ini terhubung dengan reset daripada relay bantu M3 dengan mode Latch Deactivation Reset. Jadi kalau I4 ini saya tekan, maka dia akan mereset. Sehingga kontak relay bantu M3 ini yang ada di atas maupun yang di bawah akan menjadi terbuka. Karena terbuka, maka output Q3 dan Q4 ini akan menjadi tidak aktif. Baik, kita coba. Ketika ini saya tekan, nah, maka Q3 dan Q4 akan menjadi tidak aktif. Baiklah, ini barusan yang saya jelaskan adalah mengenai 4 mode daripada auxiliary relay bantu, yang mana ada mode active contactor state, ada mode active on impulse relay, ada mode activation set, dan yang terakhir ada mode deactivation atau reset. Sebagai contoh aplikasi daripada relay bantu yang lain, saya contohkan yang barusan saya buat, nah, seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di sini hanya ada 2 input, yaitu input I1 dan input I2. Input I1 ini diumpankan ke relay bantu M1 dengan mode active on contactor state. Selain diumpankan ke sini, dia juga dihubungkan atau diumpankan ke M2, relay bantu M2 dengan mode active on, dan juga diumpankan ke relay bantu M3 dengan mode latch activation set. Yang mana kontak M3 ini akan menutup ketika tombol I1 ini ditekan untuk yang pertama kali. Dan M1 akan menutup ketika tombol I1 ditekan, karena ini menggunakan mode active on. Sedangkan yang M2 untuk ditekan yang pertama kalinya dia akan aktif, kemudian ditekan lagi untuk yang kedua kalinya dia akan menjadi tidak aktif karena relay bantu M2 ini dengan mode active on impulse relay. Sedangkan SM3 ini relay bantu M3 dengan mode activation set itu akan langsung aktif ketika dipicu atau tombol I1 ini ditekan untuk yang pertama kalinya. Untuk ditekan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya sudah tidak ada pengaruhnya. Baik, kita coba run. Ketika tombol I1 ini saya tekan, nah, jika kita perhatikan, M1 aktif, M2 aktif, M3 aktif. Karena M3 aktif, maka ini nutup. M1 aktif, maka ini bekerja output Q1-nya. Karena M2 ini aktif atau nutup, output Q2 juga akan bekerja. Apa yang terjadi ketika nantinya tombol I1 ini saya lepas atau tidak saya tekan? Ketika tombol I1 ini tidak saya tekan, maka ini akan terbuka, maka secara otomatis M1 ini akan menjadi tidak aktif karena dia adalah mode active on contactor state. Sedangkan yang relay bantu M2 ini masih tetap aktif karena modenya adalah active on impulse relay. Sedangkan yang M3 itu juga akan aktif karena modenya adalah set. Jadi meskipun saya lepas, dia tetap aktif. Kita coba. Nah, jika diperhatikan, M3 ini posisinya set tadi, dia tetap aktif. Sedangkan M1 menjadi terbuka karena posisinya atau modenya adalah active on. Sedangkan M2 masih tetap tertutup karena modenya adalah impulse relay. Ketika saya tekan untuk yang kedua kalinya, maka M1 ini akan aktif
M2 menjadi tidak aktif karena modenya adalah impulse relay. Kita coba. Nah, sehingga M2 terbuka, M1 aktif. Ketika saya lepas, maka kedua-duanya akan menjadi tidak aktif. Kalau seandainya saya reset, maka otomatis RM3 ini saya reset dengan cara menekan tombol E2, maka M3 ini akan terbuka. Oke, kita coba, saya tekan. Baik, aktif. Namun ketika tombol E2 ini nanti saya tekan, maka dia akan reset sehingga kontak M3 ini akan terbuka, maka kedua output ini baik Q1 maupun Q2 akan menjadi padam. Nah, seperti ini. Baiklah, saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya mengenai penggunaan daripada auxiliary relay atau relay bantu pada smart relay Zelio dengan tipe SR3B261FU. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.